Hai guys, welcome back to Sunsfact Podcast. Kali ini aku mau cerita sedikit tentang aku, tentang gimana aku yang dulunya takut banget ngomong di depan umum, dan sekarang bisa percaya diri berbicara di mana saja. Kalau lihat aku sekarang, mungkin orang bakal bilang, ah enak ya, kamu lancar ngomongnya. Tapi banyak yang nggak tahu, prosesnya tuh nggak gampang. Waktu SD, aku tuh udah sering maju ke depan, tapi bukan buat ngomong. Aku jadi dirijen. Jadi selama nyanyi rame-rame, aku di depan. Tapi kalau disuruh presentasi, bicara, ngasih pendapat, langsung gugup, deg-degan, pengen ngilang. Dan kebiasaan itu ke bawah sampai SMP. Pas SMP, aku masih jadi dirijen. Bahkan aku dipercaya jadi dirijen utama untuk paduan suara gabungan. Tapi tetap, kalau ngomong di depan umum, masih takut. Sampai satu kejadian yang gak bisa aku lupain. Di kelas 7, pelajaran bahasa Inggris. Kami belajar mengenai teks prosedur. Disuruh praktik lah mengenai cara ngebuat Milo pakai bahasa Inggris. Nah, kebayang kan? Udah lah nggak berani ngomong, disuruh maju sendiri, praktek bikin Milo lagi pakai bahasa Inggris. Jadi saking takutnya kan, gak ada yang berani. Akhirnya satu kelas kami tuh kena tampar sama gurunya, karena gak ada yang berani maju. Kena tamparnya memang nggak kuat banget, tapi kan ya malu, iya sakit iya, dan gurunya memang agak galak kan. Jadi sampai saking nggak berani maju itu, kalau aku sampai kena 2 kali, teman-teman ada yang 1 kali doang. Nah dari sini tuh aku mulai mikir, kayaknya aku harus berani deh. Tapi prosesnya memang pelan banget gitu. Selain itu, kami terus disuruh tuh akhirnya disuruh maju terus, bikin report text, disuruh bikin bahannya, udah selesai disuruh presentasi lagi, pakai bahasa Inggris lagi, di kelas 8. Sampai titik baliknya itu datang dari hal yang gak disangka-sangka. Jadi di kelas 8 itu kami suka banget ya sama Kobo Junior, apalagi Iqbal Ramadan ya kan. Nah, saking sukanya, kami sama teman-teman itu sering banget ngedance lagu-lagunya Kobo Junior di depan kelas. Lucu kan? Tapi dari sini pelan-pelan rasa takut itu mulai hilang. Kenapa? Karena sering tampil. Sampai di depan guru, bahkan kemarin sampai di depan satu sekolahan ikut lomba apa gitu. Jadi lama-lama biasa. Jadi udah nggak takut, tapi malah menikmati saat tampil. Walaupun kalau sekarang diingat-ingat malu atuh. Kemudian di SMA sempat balik jadi agak pendiam. Tapi waktu masuk OSIS semuanya berubah. Di OSIS itu mulai sering banget jadi panitia. Panitia lomba, panitia liga antar kelas, acara sekolah. Di situ juga jadi belajar ngomong. Tapi bukan cuma di depan satu kelas, di depan sekolahan. Ketemu banyak orang, koordinasi, diskusi. Dan ini tuh jadi latihan tanpa sadar. Terus nggak cuma soal ngomong, aku juga digembleng banget soal attitude. Dibimbing sama senior, diajarin cara bersikap, cara menghadapi orang, cara bawa diri. Dan dari sini juga aku mulai mengerti kalau percaya diri itu bukan cuma soal bisa ngomong, tapi juga soal siapa diri kita saat bicara. Dan by the way, pas di SMA ini, ketika di dalam kelas aku tuh masih tetap jadi orang yang nggak mau bertanya, dan jarang banget presentasi gitu, kayak kalau bisa nggak usah maju ya nggak usah. Tapi pas di kelas 12 itu aku udah mulai enjoy ketika disuruh presentasi di depan kelas, udah nggak takut lagi. Tapi itu tadi, kalau misalnya presentasi ya, kalau disuruh nanya tetap nggak mau. Nah, ketika kuliah, pelan-pelan aku mulai ngerti satu hal penting. Kalau ngomong di depan umum itu soal isi otak, bukan cuma soal suara. Karena banyak mahasiswa itu yang males ngebaca, males belajar. Kalau presentasi itu cuma modal ngebaca PPT. Pas ditanya, bingung, nggak tahu apa. Karena mereka memang nggak ngerti apa yang disampaikan, mereka nggak belajar. Dan aku nggak pengen kayak gitu. Makanya aku tetap rajin ngebaca dari dulu. Bahkan dari SD itu aku tuh suka baca buku. SMP itu aku udah baca novel dan Wattpad. Nah di SMA itu aku tetap lanjut baca. Buku pelajaran pun itu aku baca juga, nggak hanya novel-novelan. Karena aku percaya isi kepala kita tuh tergantung dari apa yang kita baca. Dan itu terbukti. Karena aku rajin baca, aku suka belajar, aku jadi punya banyak wawasan. Makanya ketika presentasi, aku tuh nggak takut. Dosen nanya apa, ya aku jawab. Kalau memang ada yang salah atau keliru, ya tinggal minta maaf, terus diskusi aja. Jawaban yang benar itu apa? Yang penting itu aku ngerti apa yang aku sampaikan, audiens bisa menerima, dan dosen itu juga ngasih pembenaran atau penguatan lah dengan apa yang disampaikan.
Lalu dari suka ngebaca ini, aku jadi suka nulis. Dulu aku tuh sering banget bikin status Facebook yang isinya kata-kata mutiara gitu, kata-kata bijak. Lama-lama aku bikin puisi, lalu pas kuliah itu aku ada bikin akun TikTok yang isinya itu rangkaian kata mutiara, refleksi, dan ada puisi juga. Terus aku pernah ikut lomba puisi, bahkan aku jadi kontributor dan menang jadi kontributor di beberapa lomba dan beberapa buku. Jadi karya puisi aku tuh dibukuin. Nah, kenapa bisa kayak gini? Ya itu karena membaca. Dari fiksi itu aku belajar gaya bahasa, kosakata, cara menyentuh emosi, dan dari buku non-fiksi itu aku belajar struktur, logika, dan cara penyampaian yang rapi gitu. Makanya pas Bahasa Indonesia juga, aku dapat nilai tinggi tuh. Kami semua dapat nilai tinggi 80. Karena guru kami juga ngajarin bahasa Indonesia dengan baik. Aku juga mudah memahaminya karena aku belajar nulis tadi kan. Aku jadi belajar tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan itu semua aku pelajari dari berawal membaca. Tapi jujur, bukan cuma ngebaca yang bikin aku jadi kayak sekarang. Aku juga orang yang mau introspeksi diri. Setiap kali salah, aku mikir, apa ya yang bisa aku perbaiki? Aku nih salahnya di mana ya? Terus kalau aku gagal, aku nih cari tahu, apa yang harus aku pelajari lagi? Ini salahnya di mana? Mana yang harus diperbaiki? Dan aku sadar kemampuan itu bukan cuma dari banyaknya buku yang aku baca, tapi juga dari kemampuan untuk terus berkembang, mau memahami, dan belajar lagi. Aku nggak mau nyaman di zona tahu seadanya. Aku pengen terus tumbuh, terus belajar, dan terus mengasah diri. Yang menambah kemampuan lah, mengembangkan diri. Dari semua ini, yang penting itu tetap pola pikir. Karena banyak juga orang yang terlalu gampang goyah. Dikit-dikit bilang, ngapain sih ngebaca? Ngapain sih baca-baca kayak gitu? Padahal dengan ngebaca kita jadi tahu. Dan dengan tahu, kita jadi nggak takut ngomong. Nah, aku sering banget nih dibilang sok karena aku suka bilang baca dulu. Padahal itu aku alami sendiri. Aku jadi kayak sekarang karena aku ngebaca dulu, baru ngomong. Nah, setelah tahu ilmunya, aku juga belajar untuk ngomong yang penting, bukan sekedar ngomong yang banyak. Karena percuma juga kalau lancar ngomong tapi nggak ada isinya. Walaupun banyak yang seperti ini, dan banyak yang nggak terima dengan apa yang aku sampaikan. Dibaca dulu baru dipahami. Karena again, aku lebih menghargai orang yang nggak tahu tapi dia udah baca dulu dibanding orang yang belum ngebaca sama sekali terus dia langsung bilang nggak tahu. Jadi kalau kamu lihat aku sekarang bisa bicara dengan lancar, itu bukan karena aku dari lahir langsung pinter ngomong. Aku belajar, aku latihan, aku juga takut. Aku pernah gagal dan aku juga pernah dipermalukan. Tapi aku terus coba. Kalau kamu juga pengen bisa bicara dengan percaya diri, tampil tanpa rasa takut, dan bisa menjawab pertanyaan dengan mantap, lancar, maka mulai dari membaca. Diisi dulu pikirannya, diisi kepalanya, dilatih lidahnya, dibangun sikap baik, dan jangan lupa terus belajar, terus mawas diri, karena bicara itu bukan soal gaya, tapi soal makna. Aku bisa bicara karena aku membaca, karena aku berani belajar, dan kamu juga bisa. Jadi, kalau memang pengen bisa lancar seperti ini, mulai dari sekarang, latihan yang keras, jangan malas, karena aku juga bisa selancar ini juga melalui proses yang sangat panjang, bukan melalui proses yang instan. Bukan orang yang bisa langsung lancar berbicara atau langsung berani ngomong di depan umum, tapi juga berawal dari orang yang tidak berani ngomong di depan umum dan tidak tahu apa yang mau disampaikan. So, thanks udah dengerin podcast kali ini. Semoga podcast kali ini bermanfaat dan bisa memotivasi teman-teman semua untuk belajar bicara di depan umum. See you next video. Bye-bye.